Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ajeng Cahyani dengan NPM 1802102101012. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai naskah Sunda kuno, naskah Siksa Kandang Karsian. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno yang diampu oleh Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa M.Hum, Bapak Rahmat Sopyan M.Hum, dan Bapak Aditya Pratama M.Hum. Uraian Naskah Siksa Kandang Karsian. Naskah Siksa Kandang Karsian terdapat pada Katalog Naskah-Naskah Sunda Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta. Tergabung dalam kelompok ilmu pengetahuan halaman 258 dalam kurung naskah-naskah koleksi luar negeri Belanda. Nomor kodenya berasal dari koleksi Stokhoorngroenje dalam bahasa Sunda kuno. Dengan bentuk karangan prosa berlokasi di UB Leiden, Belanda, masih dalam bentuk tulisan tangan. Menurut keterangan Brandes dalam buku G.P. Rover dan H.H. Zuijbroel dalam Debatte Kun in the Nederlands Indi, naskah ini berjudul Siskanda Karsian. Muhammad Amin Sutarga dalam bukunya Prabu Siliwangi mengungkapkan tentang naskah Siksa Kandang Karsian sebagai berikut. Dalam sebuah naskah dengan tulisan dan bahasa Sunda kuno yang bernama Siksa Kandang Karsian, semacam ensiklopedi, disebut beberapa nama cerita pantun, Langgalarang, Babak Catra, Siliwangi, dan Haturwangi. Naskah ini juga diberi Candra Sengkala, Nora Catur Sagara Wulan, atau nama dengan angka tahun 1440 Saka atau tahun 1518 Masehi. Naskah dalam bahasa dan tulisan Sunda kuno Siksa Kandang Karsian, seperti yang telah kita sebut di atas, menyebut sebuah Candra Sengkala yang berbunyi Nora Catur Sagara Wulan, dan bila dijadikan angka tahun menjadi tahun 1440 C atau sama dengan kira-kira tahun 1518 AD. Kajian dari isi naskah ini diupayakan untuk mengungkap garis-garis besarnya sebagai tahap pemula dalam pengungkapan latar belakang isi naskah yang mengandung berbagai aspek pengkajian dan aspek analisisnya. Naskah oleh-oleh baru diumumkan dengan cara sepintas lalu saja. Mudah-mudahan akan ada juga manfaatnya bagi kita yang ingin mengetahui suasana masyarakat zaman Pajajaran. Di samping sudah ada istilah kuno yang dapat kita pahami, di antara lain yang diambil dari bahasa Sanskerta, ternyata masih banyak kita dapati istilah-istilah yang belum dapat kita pahami dan merupakan tantangan bagi para ahli ilmu pertulisan kuno dan para ahli filologi untuk menerangkannya kepada kita di masa depan. Dalam susunan hierarki pemerintahan disebut istilah-istilah pejabat sebagai berikut. Wado, tunduk kepada mantri. Mantri tunduk kepada nangganan. Nangganan tunduk kepada mangkubumi. Mangkubumi tunduk kepada ratu. Ratu tunduk kepada dewata. Dewata tunduk kepada hyang. Dari susunan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa raja sebenarnya bukanlah pusat kekuasaan konkret, tetapi di atas raja masih ada dewata dan hyang. Dalam sistem agama juga terdapat semacam singkatan dari yang terbawah sampai kepada tingkat kepercayaan yang teratas disebutkan Pari Amaga Cara Adigama Guru Gama Tua Gama Sat Mata Surak Loka Mira Werah Wah Ye Dosa Wahyu. Dosa adalah bagi manusia yang sudah berada di luar dosa. Tingkatan-tingkatan ini mengingatkan kita kepada tingkatan-tingkatan dalam agama Buddha atau mengingatkan kita kepada tingkatan-tingkatan keyakinan dalam agama Islam yang dalam vulgaris Sunda biasa disebut syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam naskah Siksa Kandang Karsian terdapat 7 unsur. Yang pertama, sistem religi. Sistem religi di masyarakat Sunda pra-Islam mengenal sistem agama Sunda Hindu di samping sistem Sunda Buddha, sehingga di samping terdapat pendeta-pendeta agama Sunda Hindu, terdapat juga pendeta dan wiku dalam lingkungan agama Sunda Buddha. Rupa-rupanya sistem-sistem agama Sunda pra-Islam itu
mencerminkan sinkretisme agama-agama pendatang dengan sistem kepercayaan pribumi, antara lain kepercayaan yang berhubungan dengan pemujaan nenek moyang. Masing-masing agama itu mengenal kepustakaan sucinya masing-masing. Dalam sistem agama juga terdapat bermacam-macam tingkatan, dari yang terbawah sampai kepada tingkatan kepercayaan yang teratas disebutkan. Pari agama, cara adigama, guru gama, tua gama, sat mata, surak, loka, nira, werah, wah, ye, dosa, wahyu. Dosa adalah bagi manusia yang sudah berada di luar dosa. Tingkatan-tingkatan ini mengingatkan kita kepada tingkatan-tingkatan dalam agama Buddha, atau mengingatkan kita kepada tingkatan-tingkatan keyakinan dalam agama Islam, yang dalam vulgari Sunda disebut syariat, tarekat, hakikat, marifat. Sistem yang selanjutnya yaitu sistem organisasi kemasyarakatan. Dijelaskan di dalam naskah Siksa Kandang Kersian bahwa di zaman Pakuan Pajajaran sudah mengenal sistem pemerintahan yang hierarkis, bahwa sudah ada ilmu perang dengan sistem perang yang mengenal sejumlah tertentu siasat tempur. Unsur yang selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Dengan adanya macam-macam lakon dan adanya kepustakaan tertulis, sudah dapat diduga bahwa keraton dan Mandala pernah jadi pusat-pusat kebudayaan dan pengetahuan. Unsur yang selanjutnya yaitu sistem bahasa. Dalam naskah Siksa Kandang Kersian dijelaskan bahwa pengetahuan geografis di masa itu ternyata tidak seremeh seperti yang mungkin orang duga. Bahasa-bahasa, contohnya seperti bahasa-bahasa asing, dapat ditanyakan kepada para juru ahli bahasa. Unsur yang selanjutnya yaitu sistem kesenian. Telah ada industri batik dengan contoh-contoh pola batik, tetapi tidak sampai diwariskan kepada masyarakat Sunda masa kini. Macam-macam motif batik ini banyak dipengaruhi oleh warna-warnanya, oleh kebudayaan Cina, misalnya motif kembang teratai juga warna-warnanya. Kenyataannya masa kini motif-motif ini masih ditemukan karena dunia mode kadang-kadang banyak mengungkap hal-hal yang amat kuno, artinya perkembangan jabil. Demikian pula untuk segala macam kain, adalah kembang muncang, gagang senggang, semeleg, somat, saluran anyam, sayut, segesi, pasi-pasi, kalangkang, nyangkau poleng, rengganis, jayanti, cecempaan, paparanakan, jeung sajabana. Yang selanjutnya yaitu sistem mata pencarian atau ekonomi. Dalam naskah Siksa Kandang Kersian dijelaskan bahwa sistem pencaharian atau ekonomi pada zaman dulu yaitu kebanyakan sebagai petani. Unsur yang terakhir yaitu sistem teknologi dan peralatan. Ada 3 jenis senjata, yaitu 1. Senjatanya Sang Prabu terdiri dari pedang, abet, pamuk, golok, paso, sondot, keris, sedangkan raksasa dijadikan sebagai dewanya, yaitu sebagai senjata guna membunuh lawannya atau musuhnya. Yang kedua, senjatanya petani adalah kujang, baljung, kored, sadap, detya, dijadikan dewanya. Itulah untuk mengambil apa yang bisa dimakan dan diminum. Yang ketiga, senjatanya pandita adalah kalakatri, peso raut, peso dongdang, peso pagot, pakisi, dan nawa yang dijadikan dewanya. Itulah guna mengiris segala. Demikian ketiga senjata yang berlainan itu pada Sang Prabu petani dan pada pandita, dan bila ingin menanyakan hal senjata ini, tanyakan kepada tukang pandai. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas yaitu ajaran yang terkandung secara keseluruhan dari naskah ini mendidik untuk menjadi manusia agar sempurna lahir dan batinnya melalui pengajaran etika beserta pengertian-pengertiannya. Ajarannya lebih banyak ditujukan bagi golongan berstatus sosial rakyat tingkat menengah ke bawah yang menekankan kepada hubungan sosial antara susunan hierarki tingkatan martabat manusia. Ajaran tentang kehidupan manusia yang menekankan kepada segala sesuatu unsur atau aspek tujuan hidup sejahtera, atau sebaliknya penentuannya secara lahir dan batin terletak pada manusianya itu sendiri. Unsur kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti dan melaksanakan dakwah atau ucapan yang disampaikan oleh seseorang yang waspada seperti Sang Hyang Siksa Kandang Kersian akan dijamin kehidupannya di dunia dan akhirat, lahir maupun batin. Eksistensi kedudukan manusia yang diciptakan paling sempurna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak
Dr. Undang Ahmad Darsa MHum dan Bapak Rahmat Sofian MHum dan juga Bapak Aditya Pratama MHum yang sudah memberikan tugas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.